Selamat siang, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan tugas ringkasan bab 6 tentang materi bauran pemasaran produk. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan yang dipadukan oleh frame untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Marketing mix juga adalah faktor yang dapat dikuasai oleh seorang manajer pemasar dalam rangka mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu product, price, promotion. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan pada pasar, baik produk nyata ataupun produk tidak nyata, seperti jasa, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pasar. Ada dua macam kelompok produk atau goods. Yang satu, consumer goods atau organisasi konsumsi. Barang yang digunakan secara langsung oleh konsumen dan tidak dijual kembali. Di sini barang-barang mudah didapati. Barang yang dibutuhkan juga konsumen bisa membuat penelitian terlebih dahulu atau perbandingan dari suatu toko atau display ke toko yang lain. Yang dibandingkan yaitu kualitas, jenis, desain, harga, dan pada saat membeli barang, para konsumen juga memerlukan daya upaya khusus seperti menabung dulu, jarak atau lokasinya jauh. Yang kedua, industry goods atau barang produsen. Barang-barang yang dibeli untuk diperdagangkan lebih lanjut atau barang yang akan dipakai dalam proses pengolahan lebih lanjut. Seperti bahan-bahan mentah, bahan kebutuhan pabrik, bahan-bahan kebutuhan operasi, peralatan yang vital, contohnya mesin penggiling tebu pada pabrik gula, mesin tenun dari pabrik tekstil, peralatan tambahan, trailer, alat-alat pengangkut barang dari darat ke kapal, jasa angkutan publik, tenaga kerja kontrak, lawyer atau pengacara firm. Ada beberapa macam perlakuan terhadap produk agar permintaan terhadap produk meningkat. Antara lain yang pertama, packing, yaitu pengemasan atau pembungkusan barang-barang dengan tujuan melindungi barang tidak rusak dan tetap utuh. Contohnya, TV dibungkus dengan kayu, karton, busa agar tahan goncangan. Packaging, agar kemasan menarik, lucu, supaya konsumen berminat untuk membeli. Contohnya, kue-kue, alat-alat kecantikan, peralatan tulis, dibungkus yang unik. Strategi dalam mengemas suatu produk yaitu yang pertama, merubah kemasan, di mana untuk menangkal turunnya penjualan dan untuk memperluas pasar dengan menarik kelompok baru para konsumen. Lebih khususnya, manajemen ingin memperbaiki kemasan yang kurang baik atau untuk memanfaatkan bahan kemasan baru untuk promosi atau iklan. Yang kedua, kemasan lini produk. Perusahaan memutuskan apakah mengembangkan kemasan yang sama untuk beberapa produk kemasan yang berbeda untuk masing-masing produk. Contohnya, perusahaan rokok Gudang Garam. Yang ketiga, kemasan yang dipakai ulang. Dapat merangsang konsumen untuk membeli lagi produk yang isinya telah dipakai. Yang keempat, kemasan aneka ragam. Contohnya, kemasan permen, minuman ringan, dan lainnya. Faktor yang mendorong semakin meningkatnya fungsi dari kemasan, seperti di toko-toko atau supermarket. Mereka banyaknya produk yang dijual dan pembeli yang mengambil barang sendiri membuat kemasan itu banyak digunakan. Kemasan harus menarik.
meyakinkan konsumen, dan memberikan kesan. Yang selanjutnya, kemakmuran konsumen akan berarti bahwa konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestige dari kemasan yang lebih baik. Selanjutnya, citra perusahaan dan merek. Di sini, kemasan yang dirancang dengan cermat mempunyai kekuatan dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek tertentu. Selanjutnya, pelunasan inovasi. Cara pengemasan yang inovatif dapat memberi manfaat besar bagi konsumen dan keuntungan bagi perusahaan. Branding, nama atau simbol yang digunakan pada suatu produk agar produsen dapat memperkenalkan produknya guna membedakan dengan produk lain. Tujuannya untuk memperbesar kebebasan dalam penentuan harga promosi, perlindungan terhadap produk, promosi, melindungi perusahaan dari pemalsuan ciri-ciri produk. Karakteristik brand name yang baik yaitu mudah diucapkan dan diingat. Pendek, contoh, Lux, Time, Kacang Garuda, dan sebagainya. Memberikan arti tambahan yang benar terhadap pembeli. Contoh, look artinya mewah. Labeling merupakan selembar kertas, metal, atau benda lain yang dibutuhkan pada produk yang menunjukkan tanda tentang isi, milik, dan sumber. Informasi berupa kualitas barang, deskripsi produk, informasi produk. Label merupakan bagian sebuah kemasan atau merupakan etika lepas yang ditempelkan pada produk. Fungsinya untuk mengidentifikasi produk atau merek, mengelola produk. Garansi, suatu jaminan dari produsen bila barang-barang yang terbeli tidak sesuai dengan pesanan dan dengan adanya warranty yang terbeli tidak sesuai dengan pesanan dan memberikan suatu kepastian yang lebih meyakinkan konsumen. Service, yaitu suatu aktivitas yang ditawarkan pada orang lain atau konsumen dan tidak menghasilkan sesuatu kepemilikan. Contohnya, pengiriman barang, servis AC, dan lainnya. Strategi pemasaran produk. Product line, lini produk, yaitu kelompok produk yang berguna dengan erat karena fungsinya serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan lewat jenis tokoh yang sama, atau masuk dalam kisaran harga yang sudah ada. Contoh, suatu frame semula ada di ujung atas dari pasar, kemudian memperpanjang lininya ke bawah dengan alasan-alasannya. Product development, yaitu suatu usaha yang direncanakan dilakukan dengan sadar untuk memperbaiki produk yang ada atau untuk menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Bentuk-bentuk product development. Yang pertama, penyempurnaan produk. Yang kedua, penyempurnaan produk. Yang kedua, product improvement. Yang ketiga, kegunaan baru dan aplikasi. Product diversification, yaitu suatu perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijualnya oleh perusahaan dengan jalan menambahkan produk baru maupun memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal. Ada dua jenis product diversification. Divisi praktis, peningkatan jumlah, warna, model, ukuran, jenis. Contohnya, Bentoel International, Bentoel Export. Divisi strategi, dalam kurung luas, produk yang sama sekali beda. Contoh, percetakan, leasing sepeda motor, rokok.
Produk imitatif, yaitu produk yang baru bagi perusahaan tertentu, tetapi di dalam pasar sudah bukan merupakan produk yang baru. Di sini terdapat beberapa faktor terhadap produk baru. Faktor-faktor yang menunjang pengembangan produk baru seperti kemajuan teknologi, perubahan dalam kebutuhan konsumen, daur hidup produk yang semakin pendek, makin meningkatnya persaingan pasar internasional. Faktor-faktor yang menghambat perkembangan produk baru misalkan makin tingginya biaya modal, peraturan pemerintah, biaya tenaga kerja yang juga mahal, pemutusan perhatian pada laba jangka pendek. Penyebab kegagalan produk baru disebabkan oleh: yang pertama, riset pemasaran yang jelek. Yang kedua, masalah teknis dalam desain produk. Yang ketiga, kualitas penampilan yang buruk dari produk. Yang keempat, produk terlalu rumit. Yang kelima, produk tidak memiliki kelebihan dibandingkan produk pesaingnya. Yang keenam, meluncurkan produk ke pasar dalam waktu yang kurang tepat. Yang ketujuh, praktek manajemen yang buruk. Yang kedelapan, kurangnya strategi pengembangan produk baru. Yang kesembilan, kurangnya dukungan manajemen puncak. Dan kesepuluh, organisasi pengembangan produk baru yang tidak efektif. Penyebab suksesnya produk baru. Yang pertama itu, produk memuaskan satu atau lebih kebutuhan pasar. Yang kedua, produk secara teknologi hebat dan tentunya memiliki keuntungan dalam persaingan. Yang ketiga, produk sesuai dengan kekuatan fungsional di dalam perusahaan seperti bagian penjualan, distribusi, dan produksi. Yang keempat, gaya manajemen yang baik dan organisasi yang efektif. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Penawaran jasa dapat dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama, barang berwujud murni. Di sini tidak ada jasa yang menyertai produk tersebut. Yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa. Contohnya, mebel dengan jasa pengiriman, buah-buahan dengan packing. Yang ketiga, campuran, yaitu barang jasa yang ditawarkan dengan proporsi yang sama. Contoh, restoran yang menyediakan makanan dan pelayanan. Yang keempat, jasa utama yang disertai barang. Contoh, jasa penerbangan atau transportasi dan selama perjalanan ada makanan, minuman, dan majalah. Yang kelima, jasa murni. Contoh, jasa menjaga bayi, psikoterapi, memijat. Karakteristik jasa: tidak berwujud, tidak terpisah, tidak dapat diwakili, dan bervariasi. Kesehatan biasanya mempunyai dokter langganan, dan mudah lenyap dan tidak tahan lama. Contoh, transportasi sangat bernilai pada saat berangkat sekolah dan akan menghilang bila sampai sekolah. Strategi pemasaran jasa, di mana dengan sudah mengetahui karakteristik jasa tersebut, maka beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan tersebut antara lain: yang pertama, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak berwujud. Yang kedua, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak terpisahkan. Yang ketiga, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik bervariasi. Dan yang keempat, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak tahan lama. Baiklah, sekian tugas meringkas bab 6. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.